Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Edudul, Education from Abdul. Nah, kali ini merupakan video lanjutan dari video tutorial sebelumnya tentang bagaimana menganalisis data etnobotani menggunakan R. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba memvisualisasikan data etnobotani menggunakan R. Nah, paket yang akan kita pakai masih sama, yaitu paket Ethnobotany R, itu Ethnobotany R. Karena ini merupakan lanjutan, jadi katakanlah teman-teman semua sudah memiliki data yang ada di R Studio ini dan juga sudah menginstal paket Ethnobotany R-nya. Nah, ini kita lanjutkan tentang bagaimana caranya melakukan visualisasi data Ethnobotany. Oke. Kita masih menggunakan ini. Mana ya? Oh ya, this one quantitative ethnobotany analysis with ethnobotany R. Ethnobotany R itu nama paketnya. Ada beberapa cara visualisasi bisa kita pakai, misalnya mau memvisualisasikan data-data nilai nilai-nilai indeks-indeks gitu ya dalam etnobotani masing-masing spesies, misalnya indeks CI, indeks UV gitu-gitu, atau RI gitu, bisa kita visualisasikan per indeks seperti ini, atau juga kita gabungkan menjadi satu semua indeks. Ini nilai UR, use report, kemudian nilai NU, nilai FC, dan nilai CI secara bersamaan bisa kita tampilkan seperti ini. Atau kita juga bisa menampilkan chord diagram namanya, dari segi spesies, nama spesies dengan kegunaannya, masing-masing kegunaannya atau pemanfaatannya, atau dari segi informasi informan atau responden. Ya, informasi menyebutkan berapa banyak di bawahnya ini, sebenarnya lama. Nah, ini dari informan 1, 2, 3 dan seterusnya menyebutkan tentang kegunaan apa, seperti itu. Kalau kita mau melihat dari segi spesiesnya, maka kita gunakan plotting seperti ini. Oke, kebetulan ini hanya ada 4 spesies yang kalau dilihat hampir sama ya jumlah pemanfaatannya, atau spesies tersebut bisa dimanfaatkan atau kegunaannya apa saja. Ini kurang lebih hampir sama, kita bisa lihat dari panjangnya ini, circle-nya. Dan warna yang berbeda ini menunjukkan misalnya spesies C ini yang berwarna hijau, dia mengarah ke penggunaan apa gitu. Artinya dia bisa digunakan untuk apa di sini seperti ini menurut informasi dari responden atau informan. Kalau dilihat dari segi penggunaannya, use-nya ini, pemanfaatannya bisa dilihat bahwa use 8 ini sepertinya paling banyak ya. Paling banyak tanaman, tumbuhan yang bisa digunakan untuk kegunaan use 8 ini. Nggak tahu nih use 8-nya apa. Ya, sedangkan paling sedikit adalah ini use 10, jadi hanya tanaman spesies C dan A saja yang digunakan untuk use 10. Misalnya untuk apa ini? Bahan bangunan misalnya. Tetapi spesies B dan D tidak untuk use 10. Ya. Oke, berikut tutorial atau cara langkah-langkah bagaimana memvisualisasikan data etnobotani menjadi seperti ini. Oke, kita tinggal masuk ke petunjuknya saja. Nah, di sini biasanya package di R itu dilengkapi dengan petunjuknya. Nah, ini chord SP, ini fungsinya ya, ethnobotany R, apa namanya, paketnya. Kemudian ini fungsinya ethnochord, dan ini adalah objek yang berisi data etnobotani kita. Nah, kita mau mensortnya itu by apa nih, menggroupingnya itu berdasarkan apa. Nah, ini kan kalau SP name itu berarti berdasarkan variabel nama species name gitu. Kita tinggal copy saja ini semua, ceklik, kemudian masuk ke R Studio, kita paste ya, kita salin, kemudian tempel di bagian atas ya,
jangan yang di konsol R ini ya, nanti kalau di R konsol nanti bisa kalau ter-enter bisa langsung ter-running ini fungsinya. Nah, kenapa kita copy paste-nya di bagian atas ini yang di apa istilahnya ini workspace ya atau apa itu. Nah, karena ini kita bisa mengedit sesuai dengan kebutuhan kita. Karena data yang kita simpan itu tidak di objek ethnobotany data namanya, tetapi kalau di sini kita simpan tadi objek ethnobot. Nah, kita ganti dengan ethnobot. Yang lainnya tidak usah diganti, is okay, tidak masalah. Kemudian kalau kita mau langsung running ya tinggal klik run aja sini. Klik. Ya, dia nanti akan ke bawah kemudian mencoba menganalisis data-data kita. Nanti akan ditampilkan di sini di bagian sini. Kita lihat di bagian plot ini kan package, file, plots, help, viewer. Nah, kita klik bagian plot, hasil plotnya akan muncul di sini. Tuh, masih proses. Semakin banyak jumlah datanya, observasi maupun jumlah datanya, maka dia akan semakin lama ini memprosesnya ya. Yang di bawah ini adalah nama-nama spesiesnya, sedangkan yang di bagian atas ini adalah kegunaannya. Tadi kita sudah tahu ya ini datasetnya berupa tampilannya adalah seperti ini. Ada informan, kemudian spesies name, nama spesies, dan ini kegunaannya sebagai tanaman pangan, obat-obatan, tanaman hias, pakan ternak, kayu dan bangunan, penduduk dan lain sebagainya. Nah, ini hasilnya, sementara masih memproses one by one masing-masing spesies name-nya, nama jenis tumbuhannya, dan kegunaannya. Untuk memperbesar tampilan ini kita bisa klik zoom. Nah, klik zoom pada bagian ini. View a larger version of the plot in a new window. Nanti akan muncul window baru, jendela baru yang lebih besar full seperti ini. Untuk melihat tampilan agar lebih jelas, lebih besar seperti itu. Nah, ini kita bisa maximize ukurannya. Masih loading. Nah, ini hasilnya sudah terlihat. Nah, dari sini kita tahu bahwa penggunaan tanaman dari hasil studi etnobotani kita lebih banyak informasi memberikan informan atau responden memberikan informasi tentang tanaman-tanaman yang banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Ini bisa untuk membuat minuman, makanan, sayuran dan sebagainya seperti itu, atau buah gitu, dan juga untuk kebutuhan obat, pengobatan, penyembuhan atau kesehatan seperti itu. Kemudian yang ketiga, banyak juga tanaman yang disebutkan untuk sebagai sumber pendapatan juga untuk kebutuhan ekonomi ya. Hanya sedikit yang untuk pakan ternak dan konservasi. Karena memang di tempat penelitian kami di sini itu kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai petani ya, kebanyakan petani ladang gitu dan tembakau seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini jenis tanamannya digunakan untuk apa saja nih. Nah, ini warna-warna ini mewakili kemana dia digunakan untuk apa. Semakin besar arsirannya, semakin luas lebar gitu arsirannya, berarti semakin banyak dia penggunaannya dibandingkan dengan yang di sebelah sini hanya strip kecil seperti ini mungkin hanya satu atau dua saja penggunaannya untuk masing-masing jenisnya. Oke, demikian tadi kalau kita setelah ini kita bisa langsung klik kanan untuk menyimpan gambarnya. Klik kanan, kita bisa copy image-nya kemudian di paste atau ditempel di MS Word atau di PowerPoint, atau kita bisa menyimpan gambarnya, save image as PNG biasanya. Kita tinggal klik saja. Nanti kita bisa menyimpan hasil dari plotting visualisasi ini dalam bentuk PNG. Nah, ini kita tinggal tambahin nama ethnoplot misalnya, sp name. Mau ditaruh di mana? Monggo.
sesuai dengan saudara-saudara menyimpannya. Oke, save. Selesai, kita bisa tutup. Nah, berikutnya kita klik lagi yang ini. Berikutnya kita coba memplottingkannya itu berdasarkan informan. Jadi berdasarkan informan. Informan A menyebutkan kegunaan apa saja dalam studi kita kali ini. Informan B juga menyebutkan kegunaan apa saja dalam studi kita kali ini. Caranya sama, kita coba ini kemungkinan yang berbeda di apa namanya? Sortingnya itu, groupingnya itu. Ini by species name. Kalau by informant, nah di sini by-nya di sini informant, tergantung dari variabelnya yang kita pakai. Nah, kita tinggal klik copy. Kalau yang court informant ini nama objeknya ya, kita bisa mengubah-ubah bebas gitu. Yang tidak diubah adalah ininya, dari ethnobotany R sampai court ini nih ya. Yang lainnya bisa kita edit sesuai dengan kondisi kita. Oke, Ctrl C dan masuk ke R code, Ctrl V di sini. Nah, kemudian kita ubah data ethnobotany-nya kita ada di objek yang bernama ethnobot. Oke. Nah, tinggal Ctrl Enter. Sudah running. Ini nama informannya muncul. Dari sini kita kita zoom dulu lebih perbesar ya, biar terlihat jelas. Klik zoom. Nah, dari sini kita tahu bahwa Mbah Basri ini nih. Mbah Basri menyebutkan paling banyak ya, memberikan informasi paling banyak tentang kegunaan tanaman yang ada di sana. Ya, dibandingkan dengan Pak Karni, ini Mbak Ding ini Bu Karni atau Mbah Bardi, Pak Bardi ya. Ya, seringkali di lapangan kita menemukan orang yang talk aktif gitu ya, bisa berbicara banyak, menjelaskan banyak, tetapi terkadang juga banyak juga responden yang ngirit bicaranya, nggak mau memberikan informasi banyak, jadi ketika digali pun ya malah pergi gitu. Nah, jadi dapatnya ya sedikit. Nah, yang seperti ini mungkin kalau kita mempunyai responden yang cukup banyak, kita bisa mengeliminasi mungkin ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mungkin bisa kita save di sini, save as terlebih dahulu. Plot ethnoinformant. Selesai. I think that's all for today. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.